Sejarah terpecahnya kerajaan Israel menjadi dua bagian berawal dari masa pemerintahan Raja Salomo, anak Raja Daud. Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi di akhir pemerintahannya, ia mulai menyimpang dari perintah Tuhan dengan mengambil banyak istri dari bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Istri-istri ini mempengaruhi Salomo untuk membangun tempat-tempat penyembahan berhala, sehingga Tuhan murka. Tuhan menghukum Salomo dengan meramalkan bahwa kerajaannya akan terpecah setelah kematiannya. Namun tidak terjadi pada masa hidupnya karena kasih Tuhan kepada Daud, ayah Salomo. Setelah kematian Salomo, anaknya Rehabeam naik tahta, tetapi situasi politik dan sosial di Israel semakin tidak stabil. Rakyat, terutama dari suku-suku di utara, meminta Rehabeam untuk meringankan pajak dan beban kerja yang berat yang telah dilakukan sejak zaman Salomo. Namun Rehabeam menolak saran dari para penasihat tua yang bijaksana dan malah mengikuti nasihat dari teman-teman mudanya yang mendesaknya untuk memperberat beban rakyat dengan menaikkan pajak tinggi dan kerja paksa pada mereka. Kebijakan Rehabeam ini menyebabkan 10 suku di utara Israel memberontak dan mendukung Yerobeam, seorang pejabat tinggi pada masa pemerintahan Salomo sebagai raja mereka. Dengan demikian, kerajaan terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara terdiri dari 10 suku dengan Yerobeam sebagai raja pertama. Ibu kotanya di Samaria. Kerajaan Yehuda di selatan terdiri dari suku Yehuda dan sebagian suku Benyamin dengan Rehabeam sebagai rajanya, ibu kotanya di Yerusalem. Setelah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan, masing-masing memiliki deretan raja yang memerintah. Kerajaan Israel terdiri dari 10 suku dan memiliki ibu kota di Samaria. Kerajaan Israel sering mengalami kekacauan politik dengan banyak perebutan tahta, pembunuhan raja, dan pergantian dinasti. Semua raja di kerajaan Israel dianggap jahat di mata Tuhan karena melakukan penyembahan berhala. Berikut nama-nama 20 raja yang memerintah di kerajaan Israel sesuai urutan dari awal sampai akhir saat memimpin. Raja Yerobeam I, Raja Nadab, Raja Baesa, Raja Ela, Raja Zimri, Raja Tibni, Raja Omri, Raja Ahab, Raja Ahazia, Raja Yoram, Raja Yehu, Raja Yoahas, Raja Yoas, Raja Yerobeam II, Raja Zakaria, Raja Salum, Raja Menahem, Raja Pekaya, Raja Pekah, dan yang terakhir Raja Hosea. Kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda dan sebagian suku Benyamin, dengan ibu kotanya di Yerusalem. Kerajaan Yehuda relatif lebih stabil karena tetap berada dalam keturunan Daud, tetapi mereka juga sering jatuh ke dalam penyembahan berhala dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Berikut nama-nama 20 raja yang memerintah di kerajaan Yehuda sesuai urutan dari awal sampai akhir saat memimpin. Raja Rehabeam, Raja Abia, Raja Asa, Raja Yosafat, Raja Yehoram, Raja Ahazia, Raja Atalia, Raja Yoas, Raja Amazia, Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahas, Raja Hizkia, Raja Manasye, Raja Amon,
Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan yang terakhir Raja Zedekia. Bagaimana akhir dua kerajaan ini? Kerajaan Israel di utara jatuh lebih dulu pada tahun 722 sebelum Masehi ketika ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Banyak penduduknya diangkut ke pengasingan dan 10 suku Israel hilang dari sejarah. Sementara kerajaan Yehuda di selatan bertahan lebih lama, tetapi akhirnya jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi ketika ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Yerusalem dihancurkan dan penduduknya diangkut ke Babylon dalam pembuangan. Pecahnya kerajaan ini merupakan akibat dari ketidaktaatan pada Tuhan dengan pengaruh penyembahan berhala yang terus-menerus di kedua kerajaan, serta kepemimpinan yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Pelajaran rohani apa yang bisa kita dapati dari kisah ini? Ada beberapa hal. Pertama, menyimpang dan mengikuti dewa-dewa asing. Perpecahan kerajaan adalah akibat dari ketidaktaatan Salomo dan umat Israel terhadap perintah Tuhan. Salomo, meskipun diberkati dengan hikmat dan kekayaan, ternyata menyimpang dengan mengikuti dewa-dewa asing melalui pernikahan dengan perempuan dari bangsa-bangsa lain. Tuhan telah memperingatkan Salomo agar tetap setia kepadanya, tetapi karena ketidaktaatan, Tuhan menghukum Israel dengan perpecahan. Kedua, arogan dan tidak peduli. Rehabeam, anak Salomo, gagal menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana. Alih-alih mendengarkan nasihat para tua-tua untuk meringankan beban rakyat, ia mengikuti nasihat teman-temannya yang muda dan sombong, yang mendesaknya untuk memberatkan beban rakyat. Kesombongan dan kekerasan hatinya menyebabkan 10 suku Israel memisahkan diri. Ketiga, mendirikan tempat pemujaan yang menyimpang. Yerobeam, Raja Israel Utara, mencoba mengukuhkan posisinya dengan cara yang salah. Ia mendirikan 2 anak lembu emas di Betel dan di kota Dan untuk mengalihkan ibadah umat Israel agar tidak pergi ke Yerusalem. Ia melanggar hukum Tuhan dengan membawa kembali penyembahan berhala. Keempat, pentingnya iman yang terpusat pada Tuhan. Perpecahan kerajaan Israel juga mencerminkan masalah spiritual yang lebih dalam, yaitu hilangnya fokus pada ibadah kepada Tuhan. Dengan adanya penyembahan berhala dan kompromi terhadap iman, rakyat Israel semakin jauh dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kelima, kasih karunia Tuhan tetap hadir. Meskipun Israel terpecah karena dosa, kasih karunia Tuhan tetap hadir. Tuhan tidak sepenuhnya meninggalkan Israel maupun Yehuda, melainkan terus mengirimkan nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka dan memanggil mereka kembali kepadanya. Bahkan di tengah hukuman, Tuhan tetap memelihara janjinya kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah selama-lamanya melalui Yesus Kristus, Mesias yang dinubuatkan. Kesimpulan kita, kisah terpecahnya kerajaan Israel menjadi 2 bagian adalah peringatan bagi kita tentang bahaya ketidaktaatan, kesombongan, dan penyembahan berhala. Namun di balik semua itu, kita juga melihat kasih karunia dan kesetiaan Tuhan yang terus memanggil umatnya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Pelajaran ini mengajak kita untuk tetap setia, rendah hati, dan taat kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam kisah Alkitab menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.